Kembali lagi di Anyus Malam, pemirsa, polisi menangkap otak penyerangan suku Yali di Kabupaten Yahukimo, Papua. Sebelumnya polisi telah menangkap 22 tersangka perusuh. Tim gabungan Polres Yahukimo dan Satgas Nemangkawi menangkap otak kerusuhan di Kabupaten Yahukimo, Papua. Pelaku utama penyerangan suku Kali yakni Morume Keya Busup ditangkap dini hari tadi di Jalan Gunung Distrik DKI Kabupaten Yahukimo. Morume merupakan pelaku yang masuk daftar pencarian orang kepolisian. Bersama Morume, pelaku juga menangkap perusuh lainnya, Bero Ordias. Keduanya langsung digelandang ke Polres Yahukimo. Penyidik langsung menginterogasi keduanya untuk mendalami motif penyerangan. Sebanyak 22 orang telah ditetapkan sebagai tersangka atas kerusuhan yang terjadi di Yahukimo, Papua 3 Oktober lalu. Polisi memastikan 22 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka turut serta dalam kerusuhan yang menewaskan 6 orang. Kerusuhan pecah di distrik DKI Kabupaten Yahukimo, Papua pada Minggu 3 Oktober. Sekelompok orang dari suku Kimyal menyerang suku Yali dan membakar sejumlah bangunan. Akibat kerusuhan itu 6 orang meninggal dunia, salah satunya adalah pelaku penyerangan, sementara 41 orang lainnya terluka. Tim Liputan iNews melaporkan. Peran dari Morume Keya Busup adalah memprovokasi warga untuk melakukan kekerasan karena pelaku merupakan orang yang dituakan. Sementara motif penyerangan dilatar belakangi dengan kebencian dari sejumlah peristiwa yang berkaitan antara suku Kimyal dengan suku Yali. Berikut cuplikan dialog di iNews Sore. Kepala suku Kimyal, Morume Keya Busup ini adalah yang mengajak, yang provokasi kepada warga dan beberapa masyarakat lainnya, sehingga masyarakat ikut mengikuti apa yang menjadi perintah, petunjuk, karena dia termasuk orang yang dituakan di kelompoknya, sehingga melakukan kekerasan apa yang terjadi pada hari Minggu siang yang mengakibatkan 6 orang meninggal dunia dan beberapa bangunan dibakar, serta 1 unit hotel dan 2 mobil dan beberapa motor lainnya. Jadi masih sekitar dari apa yang dilatar belakangi dengan kebencian dari beberapa peristiwa sebelumnya antara suku Kimyal dan suku Yali. Dari momen wafatnya mantan Bupati Yahukimo lah itu yang menjadikan alasan untuk melakukan upaya-upaya penyerangan yang didesain oleh pelaku, yaitu Morume Keya Busup, yang mengakibatkan beberapa bangunan ludes karena perilaku dari yang bersangkutan. Jadi karena beliau ini adalah juga orang yang dituakan di kelompoknya, terus kemudian memberikan motivasi dan memberikan provokasi terhadap warga dan pengikutnya, sehingga dengan sendirinya mereka mengikuti. Namun demikian kita masih melakukan pencarian nama-nama yang masih dikejar oleh penyidik. Mudah-mudahan nanti dari beberapa orang yang masih dilakukan pencarian akan segera dapat ya. Namun demikian sembari kita juga mengupayakan melakukan kegiatan-kegiatan preemptif ya terhadap warga masyarakat Yali yang masih ada di beberapa tempat hingga saat ini, yang tentu juga perlu perhatian khusus. Brigjen TNI Junior Tumilaar dicopot dari jabatannya sebagai Inspektur Kodam 13 Merdeka. Pencopotan ini tak lepas dari surat terbukanya untuk Kapolri saat membela Babinsa yang didatangi pasukan Brimob bersenjata terkait sengketa tanah. Biasa ini dijemput sama Pak Irdam. Polisi militer TNI Angkatan Darat akan melakukan proses hukum terhadap Inspektur Kodam 13 Merdeka Brigjen TNI Junior Tumilaar. Dalam keterangan tertulisnya, Dan Puspomat Letjen TNI Chandra Sungkoco mengatakan Brigjen Junior terbukti melanggar hukum disiplin militer dan pidana militer pasal 126 dan pasal 103 ayat 1 KUHPM. Untuk kepentingan proses hukum, Brigjen Junior dicopot dan dimutasi sebagai staf khusus Kasat.
Brigjen Junior Tumilar viral karena surat terbukanya untuk Kapolri membela Babinsa yang didatangi pasukan Brimob bersenjata terkait sengketa lahan. Sementara itu, pemirsa, gabungan mahasiswa Gejayan memanggil berunjuk rasa di Yogyakarta. Mereka menuntut penuntasan kasus korupsi dan Omnibus Law. Unjuk rasa mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Yogyakarta tergabung dalam gerakan Gejayan memanggil. Mahasiswa melakukan long march dari Bundaran UGM menuju pertigaan Gejayan Yogyakarta. Aksi digelar sebagai bentuk protes terhadap pemerintah yang dinilai tidak pernah mendengar aspirasi rakyat. Mahasiswa menyerukan 11 poin tuntutan, antara lain pencabutan Omnibus Law dan penuntasan kasus pelanggaran HAM serta kasus korupsi. Para pemangku kebijakan di pemerintah, mereka mengesahkan segala UU yang menyengsarakan rakyat di tengah krisis pandemi ini. Nah, ini yang harus lawan. Pandemi ini bagian dari kontrol, bukan virus yang diatasi, tapi aspirasi yang mereka basmi. Mahasiswa mengancam akan terus menggelar aksi hingga tuntutan mereka dipenuhi. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Bantuan tunai untuk pedagang kaki lima dan warung kecil resmi diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Didampingi Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Presiden Jokowi menyerahkan secara simbolis bantuan tunai sebesar 1,2 juta rupiah. Presiden Joko Widodo resmi meluncurkan program bantuan tunai bagi pedagang kaki lima dan pemilik warung kecil. Secara simbolis, bantuan ini diserahkan Presiden Jokowi didampingi Menko Perekonomian Erlangga Hartarto kepada PKL dan pemilik warung di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Program penyaluran bantuan tunai pedagang kaki lima dan warung akan disalurkan melalui TNI Polri kepada 1 juta PKL dan warung di seluruh Indonesia, masing-masing sebesar 1,2 juta rupiah. Kurang dak? 1.200.000 cukup, menurut hitungan kita cukup. Dan dimulai pertama kali di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Dalam kesempatan ini, Presiden dan Menko Perekonomian berdialog dengan pedagang dan masyarakat di kawasan Malioboro. Dari Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan.